Salam, saudara. Saya tidak salah memilih lawyer di California. David M. Hagigi, David turunan Daud, turunan Israel, salah satu lawyer terbaik di California untuk urusan imigrasi. Karena dia pernah menghentikan pesawat terbang supaya tidak boleh terbang dulu selama 2 jam. Karena ada klien dia yang harus dengar dulu. 2 jam ditunggu dan kliennya itu turun dari pesawat dan sampai sekarang tetap kerja di Amerika. Itu yang terjadi. Dan sekarang hidupnya berkecukupan karena di Amerika ini gaji besar. Saya tidak perlu gaji besar, tetapi menumbangkan pohon yang besar itu, yaitu pohon Islam. Harus dibongkar, dan ajaran itu adalah kegelapan. Kegelapan itulah yang harus didatangkan terang, sehingga orang-orang yang terpapar, terpenjara oleh ajaran itu harus segera keluar dari penjara tersebut. Tinggalkan itu penjara, terima Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. KJRI adalah kebobrokan bagi orang-orang Indonesia yang dideportasi karena kinerja KJRI di seluruh Amerika ini masih memakai cara Indonesia, yaitu etos kerja nihil, hanya omon-omon doang. Ini dia yang harus saya ungkapkan. Kasus warga negara kita yang terdampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden Trump. Jadi sejak awal kebijakan ini diterapkan, Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan 6 perwakilan RI yang ada di Amerika Serikat, KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston, dan KJRI New York. Dari informasi terakhir yang kami terima per hari ini, tercatat ada 20 warga negara Indonesia yang terdampak dari kebijakan ini. Sebelumnya kami sebutkan 15, kami dapat informasi terbaru per hari ini ada 20 yang terdampak. Dari 20 tersebut, 5 sudah dideportasi. Dari 20 tersebut, 6 adalah mahasiswa. At least yang memiliki visa awalnya F1, yaitu sebagai mahasiswa. Nah, langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan? Pertama, tentunya kita melakukan akses ke konsuleran untuk memastikan agar para WNI mendapatkan perlakuan yang baik dan juga mendapatkan hak-haknya. Kemudian kita memberikan pendampingan hukum, dalam banyak kasus para WNI sudah didampingi oleh pengacara. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan komunitas masyarakat. Nanti dulu Pak, jangan asal ngomong. Memberikan pendampingan apa? Itu kebobrokan orang Indonesia di sini, yaitu kerja KJRI yang tidak benar, nggak becus, tidak profesional. Dan orang-orang yang dipilih ini adalah orang-orang munafik. Sok beragama, wah kalau bantu masjid bagus. Dan Anda bayangkan kalau KJRI datang ke acara-acara orang Kristen, misalnya Natal, hanya memberikan sambutan doang, setelah itu pulang. Disalamin oleh orang Kristen, gak mau.
Disalamin oleh orang Kristen gak mau ini. Konjen. Maunya sama orang Islam saja. Kenapa? Orang salaman dianggap babi. Itu sebabnya saya ngomong bahwa hanya lawyer-lawyer Indonesia yang peduli dengan orang Indonesia yang gelap di sini. Saya tunjuk, saya sebut namanya David M. Hagigi. Ini adalah lawyer terpercaya di California. Dan dia banyak membantu orang-orang Indonesia. Karena juga sekretarisnya orang Indonesia, Tulen. Orang Kristen. Dan tentu saja kerja orang Kristen itu bagus. Kalau Muslim ya kerjanya ngerokok, malu, tok 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 tok, ngerokok lagi, main catur, ngeledek orang, itu Muslim. Demikian juga kerja para KJRI di sini. Disalamin gak mau. Apalagi kalau ketemu Saifuddin Ibrahim. Pernah itu konjen datang. Dihalangi gak boleh salaman dengan Saifuddin Ibrahim karena dianggap musuh negara. Orang cuma salaman saja. Saya gak mau kok minta diperlakukan khusus untuk datang ke Indonesia. Dipertemukan dengan Prabowo. Nggak ada urusan. Walaupun saya mendukung Prabowo waktu pemilu itu. Kalau KJRI di sini nggak ada yang dukung Prabowo. Ganti semua dengan orang Gerindra, Pak. Ini duta-duta KJRI, konjen-konjen di sini ganti semua, Pak. Jangan yang Muslim. Ganti dengan yang Kristen. Kerjanya hanya nipu. Dan KJRI ini dulu sebelum saya protes. Itu parkir bayar $5. Parkir bayar $5. Kalau urusan mau cepat selesai, ya, kasih uang. Makanya orang-orang Cina di sini nggak mau itu masuk KJRI. Nggak mau masuk kedutaan. Kalau mau bikin paspor ya di Indonesia terbang dulu. Balik lagi. Apalagi orang-orang pendatang dengan surat-surat yang belum rampung. IS akan melakukan ini. Mencari terus untuk dideportasi. Ya karena mereka kerja tanpa membayar pajak. Mereka nggak punya bayar pajak. Itu mengurangi hasil negara. Dan para pengusaha di sini yang mencari orang-orang yang bisa dijadikan budak kerja di sini. Yang nggak punya surat. Bayar murah. $16, $15. Mestinya kan $19, $20. Sekarang UMR di California. Ada beberapa orang yang disponsori oleh Hagigi yang sedang demo di Jakarta, saudara-saudara, supaya datang ke ini kemarin. Ini pengungsi dari Yaman, dari Iran, dari Irak, Yordan, dari Syria, Libya, Mesir, karena kesulitan hidupnya di sana.
Yaman sudah 700.000 orang Yaman ngek. Dan mereka melihat mayat-mayat bergelimpangan itu. Bagaimana para pengeras itu. Apa ya pengeras itu? Kalau bahasa terkenalnya itu telolis. Telur diiris-iris. Itu menggantung saudaranya sendiri digantung di jembatan. Dan orang yang lewat itu ngelihat orang yang digantung lehernya karena dianggap mengkhianati perjuangan mereka. Karena masalah sholat, masalah puasa, ribut mazhab ini, mazhab itu. Itu di Yaman. Sementara Arab Saudi ngirim hujan api. Ngeklah semuanya. Dari Yaman saja ada 2.000 orang di Jakarta. Kerja nggak boleh, buka rekening saja nggak boleh. Untuk uangnya dikirim dari luar negeri. Betapa jahatnya negara Indonesia ini. Katanya negara demokrasi. Gimana Gibran? Wapres, coba kamu masuk ke UN sana. Jangan blusuk-blusuk ke sana. Blusuk juga ke kantor-kantor ke UNHCR. Trump tidak mau lagi ngasih uang ke PBB karena PBB ini maling. Terutama yang urus pengungsi. Nah, Amerika memberikan uang kepada PBB agar memberikan uang, makanan, minuman kepada para pengungsi. Sementara anggota tetap PBB itu kan masukkan uang ke PBB untuk ngurus orang-orang ini. Tetapi PBB sudah nggak beda jauh dengan PNS. PBB itu sama, saudara. Apa? Saya mau Anda agar nanti kalau sudah sampai di Amerika, pilih lawyer David M. Hagigi. UNHCR agar mempermudah orang ke luar negeri. Pengungsi-pengungsi yang datang ke Indonesia itu ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun. Bahkan ada anak rohani saya, Ali Al-Atas, 15 tahun nunggu di Indonesia, nggak dikirim-kirim ke luar negeri. Ke negara di mana negara yang ini. Kenapa dilakukan itu oleh UNHCR? Karena uangnya. Jadi kalau kurang satu, jatah satu orang itu keluar lagi. 2.000 orang kali sekian. Jadi kalau misalnya ada yang dikirim ke Australia, ada yang kirim ke Eropa, ada yang kirim ke Amerika. Maka kekurangan uang PBB-nya dan juga orang-orang ini, kaki tangan pemerintah, yaitu Departemen Luar Negeri ini, saudara. Departemen Dalam Negeri ya makan, luar negeri ya makan. PBB ikut. Padahal sudah ada gaji masing-masing dari anggota PBB yang mengurus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini banyak berarti KJRI diperbaiki di sini agar orang Indonesia tidak dideportasi. Kenapa? Karena Amerika ini taat dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Amerika. Polisi nggak bisa main-main, apalagi
nyari uang ser-seran itu. Apalagi polisi Indonesia kan sembunyi di pojok. Begitu ada yang nggak pakai helm dikejar, prit, prit, dikejar. Tilang di tempat 200.000. Tilang di negara lewat hakim 500.000. Ya lebih baik bayar di tempat, polisi ngantongin. Sedangkan surat tilang berapa yang hilang? Itu. Komandannya tahu berapa surat tilang kamu yang hilang. Berarti 10. 10 kali 200. Berarti 2 juta hari itu. Satu polisi yang ditugaskan untuk nilang. Dan semua polisi boleh bawa surat tilang itu dari kantornya. Semua polisi boleh. Kalau nggak salah itu satu buku itu 50 kartu tilang. Itu jahatnya polisi Indonesia. Di sini jangan coba-coba, nggak akan ada polisi macam begitu. Nggak ketemu. Polisi hanya datang ketika ditabrak atau nabrak. Atau orang itu sengaja melanggar lampu lintas. Lampu lintas itu nggak boleh dilanggar di sini. Merah, kuning, hijau itu. Jadi ini yang saya perlukan, saya sampaikan. 1 KJRI, kemudian lawyer, kemudian UNHCR, agar bagaimana orang-orang ini mendapat makan hidup damai tentram. Bawa surat-surat di Amerika ini. Saya, kalau nggak pengacara saya ini nggak lihai, saudara. Ini pengacara saya, David M. Hagigi, itu 2 jam dia duduk di sebelah saya tanpa ngomong. Dan dia hanya mendengar tanya jawab saya dengan officer. Dan sampai 3 kali saya menangis, saya menceritakan bagaimana perlakuan pemerintah Indonesia karena masuk Kristen. Dan begitu jahatnya negara neraka Indonesia. NKRI, Neraka Kesatuan Republik Indonesia. Itu namanya NKRI, neraka, bukan negara. Bukan NKRI harga mati. Neraka Kesatuan Republik Indonesia harga hidup bagi saya. Bukan harga mati. Atau NKRI mati harga. Gak bisa dijual lagi ini NKRI. Saya berbicara bukan menghina negara, tapi saya menghina hukum yang berlaku di Indonesia. Ke depan diperbaiki. Terima kasih saudara sudah mendengar video saya ini. Segera cari David M. Hagigi untuk memperbaiki status Anda supaya tidak dideportasi dari Amerika Serikat.